surat itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Kristen Kalam Kudus. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap kan? Nah, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari memuji Tuhan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka,
kita lanjut memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah walaupun melalui online, tetapi biarlah hati kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita terus bersuka cita di dalam Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam merancangkan segala yang terbaik bagi kita, dan juga Dia tidak pernah lalai dalam menjaga dan melindungi kita. Nah, kita puji Dia, Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi memuji Tuhan kita, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah kita, Allah perkasa. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang perkasa, Allah pemenang yang tak pernah gagal menjaga kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita angkat pujian ini, susahnya untuk taat. Biar melalui firman Tuhan, pujian ini kita bersama-sama belajar untuk taat. Walaupun itu susah, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak
susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, Lause senang sekali hari ini Lause bisa bercerita firman Tuhan kepada adik-adik pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita semua berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup matanya dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh bersama beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan, dan berkati juga Lause yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada seorang yang bernama Abram. Bapak Abram ini mempunyai seorang istri, namanya Sarai. Mereka juga itu mempunyai banyak sekali teman-teman dan juga sahabat bersama mereka. Dan pembantu-pembantu mereka juga banyak untuk merawat dan memelihara binatang ternak mereka, kambing, domba, keledai, dan juga unta. Pembantu-pembantu mereka itu juga membantu untuk memasak dan juga memanggang roti untuk Bapak Abram dan juga Ibu Sarai. Pada suatu hari Allah berbicara kepada Bapak Abram. Allah memanggil Bapak Abram untuk mempercayai dan mengikuti Dia. Allah berkata, "Pergilah dari negerimu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu." Dan Allah juga berjanji adik-adik kepada Bapak Abram bahwa aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur atau terkenal, dan juga engkau akan menjadi berkat. Bukan cuma itu adik-adik, Bapak Allah juga memberkati orang yang akan memberkati Bapak Abraham, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuki Bapak Abraham. Demikianlah janji Allah kepada Bapak Abraham, dan Bapak Abraham ini mentaati perintah Allah. Nah, mulailah Bapak Abraham berkemas bersama dengan ibunya, istrinya, Ibu Sarai. Mereka berkemas, mereka mempersiapkan semua barang-barang yang mereka perlukan untuk tinggal di negeri yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka membawa selimut, membawa kemah, dan
lain-lain barang-barang yang mereka butuhkan ke atas unta mereka. Nah, setelah semuanya siap, akhirnya mereka akan melanjutkan perjalanan yang panjang mereka, tapi mereka tidak lupa membawa juga keponakan mereka, Lot, bersama dengan mereka. Dan ketika dalam perjalanan, Allah lah yang menuntun perjalanan mereka selama mereka berjalan sampai ke negeri yang Tuhan berikan, yaitu di Kanaan. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka tiba adik-adik di negeri itu. Nah, mereka tiba dan mereka mulai tinggal di tempat yang baru mereka yang Tuhan berikan itu. Setelah beberapa lama mereka tinggal di sana, Abram teringat akan janji Allah. Abram mendapat penglihatan. Dia mendengar Allah berbicara kepada dia, Abram, kamu jangan takut. Aku akan melindungi engkau dari bahaya, dan juga aku akan memberi engkau upah yang besar. Mendengar itu, Abram berkata kepada Allah, Tuhan, engkau tidak memberi aku anak, sedangkan orang yang akan mewarisi hartaku itu hanya Eliezer, yaitu hambaku itu. Untuk apa Tuhan memberikan aku upah yang besar? Lalu Allah berkata kepada Abram, oh, bukan hambamu Abram yang akan mewarisi semua hartamu itu, melainkan anakmu laki-laki. Nah, coba sekarang kamu ikut aku keluar. Nah, kamu lihat itu semua bintang-bintang di langit. Coba kamu hitung bintang-bintang itu, kalau kamu bisa menghitungnya. Nah, mendengar perkataan Allah, Abram berkata, Tuhan, bintang itu terlalu banyak, aku tidak bisa menghitungnya. Allah berkata kepada Abram, nah, seperti itulah keturunanmu nantinya, seperti banyaknya bintang di langit yang tidak bisa kamu hitung. Nah, mendengar hal itu, Abram mempercayai Allah, dan hal itu menyenangkan hati Allah, adik-adik. Setelah berjalan waktu yang sangat lama, Abram akhirnya berumur 99 tahun waktu itu. Allah kembali mengadakan perjanjian kepada Abram. Lalu Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa, dan juga Sarai diganti namanya menjadi Sarah, yang artinya putri raja-raja atau ibu bangsa-bangsa. Dalam perjumpaan itu, Allah berjanji akan memberi Abraham anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Abraham percaya janji Allah itu, adik-adik, bahwa di masa tua mereka Allah akan memberikan seorang anak laki-laki yang sangat berharga bagi mereka. Abraham percaya kepada janji Allah itu. Nah, anak-anak, Abraham percaya kepada Allah. Abraham dan juga Sarah tahu bahwa mereka itu adalah milik Allah, dan Allah memanggil Abraham untuk percaya dan taat kepadanya, dan Abraham taat dan percaya kepada Allah. Nah, kita adik-adik di rumah dan juga Lause sebagai anak-anak Allah, kita juga harus taat, kita juga harus percaya kepada Allah, yaitu dengan melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang Allah ingin kita lakukan untuk Tuhan. Misalnya firman Tuhan yang di Alkitab itu mengatakan supaya kalian itu harus taat dan juga hormat kepada orang tua kalian.
Nah, waktu orang tua kalian berkata kepada kalian supaya belajar, apakah kalian taat kepada perintah orang tua kalian? Ataukah juga mungkin mama bilang, tolong kamu bantu mama ya untuk menemani adik bermain, karena mama mau masak. Tapi kalian bukannya menemani adik kalian, tapi justru merampas mainan mereka. Berarti adik-adik tidak taat dan juga menghormati orang tua kalian. Nah, begitulah kira-kira contohnya, ya. Nah, selesai sampai di sini ceritanya, Lause. Nah, sebelum kita melanjutkan ayat hafalan kita mau berdoa dulu. Oke, semuanya lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan, seperti cerita Abraham. Seperti Abraham yang melakukan perintah-Mu dan taat melakukannya, kami juga mau belajar taat dan menghormati perintah orang tua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Oke? Setelah kita menghafal ayat hafalan, saatnya aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini Lause akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menggambar bintang-bintang seperti begini. Bintang-bintangnya. Adik-adik menggambar bintang ini seperti begini ya. Lantas adik-adik juga bisa warnainya. Oke? Nah, selamat bekerja. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan setia dalam segalanya perkataannya. Mazmur 1:4-5 ayat 13b. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya